Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan berapa banyak sih debt collector yang boleh kunjungan ke rumah Anda dalam satu waktu untuk menagih. Apakah satu, apakah empat, apakah enam, apakah 20 orang boleh datang ke rumah Anda gitu ya. Karena guys, ya ini sudah akhir tahun, divisi yang paling ditekan itu adalah divisi penagihan ya. Mereka mau tutup buku, uang wajib masuk, ada targetnya ya. Ketika uang ini tidak target, bisa-bisa divisi debt collector ini dibubarkan atau dipecatin para DC-DC ini ya. Di sini juga ada yang mengalami hal tersebut guys ya, sudah ada yang mengalami hal tersebut ya. Langsung saja kita baca dulu di sini ya. Mau sedikit cerita, suami saya Galbay Kredivo. Hari Sabtu sore ada DC Kredivo yang datang ke rumah satu orang setelah Galbay 4 bulan. Tapi nggak ketemu suami, ketemunya dengan saya. Nah, maghrib tadi DC Kredivo datang lagi berdua sama atasannya. Katanya, emang kalau SOP visit ke rumah nasabah itu boleh lebih dari seorang ya? Soalnya DC dua-duanya ngobrol berhadap-hadapan sama suami. Gitu. Oke, ya dari Mbah Hai Selfie. Kita diterbitkan pada 9 Desember, baru-baru aja gitu ya. Nah, di sini juga ada yang bilang begini, aku berenam saja pernah, tapi yang masuk cuma 2 orang, masih bocil-bocil, paling umur 22 sampai 25-an. Gitu, oke. Ada lagi yang bilang saya 6 tahun belum pernah didatangi DC karena dulu nggak terlalu ketat. Nah, jadi setiap nasabah beda-beda. Ada yang 2 orang, ada yang 6 orang, ada yang tidak pernah didatangi sama sekali. Ya. Lalu ada juga di sini yang 2 orang lagi, gitu ya. Sebenarnya berapa sih, ya kan? Bolehnya itu, misal DC pakai mobil, gitu kan ya. DC pakai mobil atau boncengan bareng-bareng gitu ya. Itu sopirnya ya, misalkan DC bermobil dulu. Ini karena momen spesial tahun baru ya. Kamu pakai mobil kantor ya kan, ditemenin tuh sama supir sama ini gitu kan ya. Jadi supirnya, DC-nya, manajer DC-nya, marketingnya mungkin akan ikut menagih juga gitu. Nah, kita butuh kepastian berapa banyak debt collector yang boleh ke rumah kita. Tapi guys, ya sebelum itu, yang lebih penting adalah memverifikasi debt collector tersebut. Debt collector ini benar atau tidak, ya, dari Kredivo asli atau tidak, ya. Dia ini sudah resign atau belum resign, ya. Kalau sudah resign, apakah dia hanya mau menipu saya, ya kan? Mau dapat uang, gitu kan, dari hasil tipu-tipu, gitu kan. Kita harus memverifikasi hal tersebut. Kalau yang datangnya DC-nya 20, ya kan, itu merepotkan. Anda harus verifikasi ya 1, 2, 3 orang saja. Gitu ya. Nah, biasanya guys, ada lagi nih. Ketika Anda ingin memverifikasi debt collector tersebut, ya contoh, Anda minta ID card-nya. Ya, minta ID card disamakan ya kan dengan mukanya dan lain-lain. Lalu Anda minta sertifikat penagihannya. Kalau sertifikat penagihannya itu sama, ya sudah, silakan menagih saja. Gitu. Anda tinggal bilang saja kondisi Anda bagaimana. Sejujur-jujur saja, tidak punya uang dan lain-lain ya, makan aja ngebon gitu kan. Nah, ada lagi debt collector yang spaneg atau sentimen gitu ya. Dia bilang begini kalau dimintain ID card sama surat sertifikat. Ibu, Bapak, kalau saya keluarin ID card saya sama sertifikat penagihan saya, emang Ibu mau bayar? Bapak mau bayar? Ya kan gitu. Nah, ini yang wajib kita luruskan guys. Oke, jadi yang namanya sertifikat penagihan dan ID card ya, bukanlah syarat yang menentukan apakah seorang nasabah itu wajib membayar atau tidak. Bukan. Ya. Sertifikat itu adalah atribut resmi yang wajib dimiliki dan ditunjukkan oleh setiap petugas penagihan. Ya, terlepas dari apakah nasabah ini akan melunasi tagihan atau tidak. Ya, itu adalah bentuk transparansi dan prosedur standar dari OJK, bukan alat tawar-menawar pembayaran. Ya, seperti itu. Anda harus persis sama bilang kayak saya ini. Ya kalimatnya itu. Guys, kalau Anda mau lebih ngeri lagi, ya, lebih ngeri lagi ini ya. Anda bilang begini, itu sertifikat penagihan itu buat memverifikasi Anda. Ya itu tuh Anda ini debt collector asli atau tidak, dan juga untuk keselamatan Anda di sini gitu. Karena Anda masuk ke desa saya, masuk ke halaman saya. Gitu loh. Saya bisa. Orang-orang di sini pada kenal sama saya. Saya nggak takut ribut-ribut di sini, gitu kan. Wis, gitu, ya kan ya. Tapi saya tidak menyarankan Anda untuk ribut, guys. Ya, nggak usah ribut-ribut. Ya, kenapa kalau ribut-ribut? Kalau ribut-ribut itu menandakan bahwa kita belum emosinya belum terkendali.
gitu ya. Cara galbay dipinjol ini juga menjadi pelajaran untuk mengelola emosi kita, guys. Ya, kita tidak perlu ikut-ikutan panik, tidak perlu ikut-ikutan marah juga. Ya, kenapa? Ya karena pinjol itu masalah perdata, bukan masalah pidana yang dimana nanti Anda kalau melanggar bisa dipenjara gitu kan ya. Tidak, guys ya. Ujung-ujungnya ketika Anda ini mentok, skenario terburuknya Anda dipanggil oleh hakim, Anda itu disuruh nyicil 100.000 per bulan, 100.000 per bulan, gitu kan ya. Atau kalau Anda misalkan ini, untuk orang yang ketakutan, ya, tidak semua orang berani gitu ya, saya sadari. Anda bilang begini saja, Anda nego pokok, ya, saya nego pokoknya saja, gitu. Kalau di ACC, alhamdulillah, nanti akan saya bayar kalau ada uang, gitu guys. Ya, jadi nggak usah, gimana nih, gitu. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke berapa banyak DC yang boleh datang kunjungan ke rumah kita untuk menagih dalam satu waktu. Nah, di SEOJK ini guys, ya ini adalah isinya aturan-aturan OJK. Nah, kita masuk ke bab penagihan. Oke, mana penagihan? Nah, ini dia. Ya, penagihan. Oke. Yang nomor 1, penyelenggara harus melakukan penagihan secara mandiri atau dengan menunjuk pihak lain untuk melaksanakan penagihan. Ya, mandiri di sini bukan sendiri ya guys ya, tapi wajib menagih Anda. Intinya sih gitu. Oke. Nomor 2, penyelenggara harus memberikan informasi terkait jatuh tempo pendanaan kepada penerima dana untuk melakukan pembayaran secara berkala sebelum pendanaan jatuh tempo dan dapat ditagihkan. Jadi harus dikasih tahu dulu bahwa Anda itu akan jatuh tempo gitu. Oke. Nah, nomor 3, dalam hal penerima dana wan prestasi ya, atau nasabah galbay, penyelenggara harus melakukan penagihan paling sedikit dengan memberikan surat peringatan setelah jangka waktu pendanaan habis dan setelah jatuh tempo sebagaimana dalam perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana. Nah, jadi nanti Anda itu akan dikasihkan surat. Ya, kalau Anda menerima surat jangan panik, itu karena aturan dari OJK. Ya, tidak membuat Anda akan dipenjara. Tidak membuat Anda itu jatuh ke dalam lubang yang bahaya. Ya, ketika Anda galbay dapat surat. Oke. Penagihan dapat dilakukan dengan cara desk collection, yaitu penagihan tidak langsung antara lain melalui media pesan, panggilan telepon, panggilan video serta perantara lainnya, atau field collection, yaitu penagihan langsung secara tatap muka. Nah, desk collection itu adalah DCWA, field collection inilah DC lapangan. Nah, ya, ini butuh berapa nih? Apa boleh berapa sih? Gitu. Nah, coba kita lanjut dulu. Dalam melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 4, penyelenggara harus memastikan bahwa A, tenaga penagih telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi harus sopan DC-nya. Oke. B, dalam hal penyelenggara melakukan kerjasama penagihan dilakukan oleh pihak lain kepada penerima dana, pihak lain tersebut wajib memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi DC-nya harus punya sertifikat. Tadi, kalau nggak punya sertifikat, tutup rumah Anda. Usir orangnya. Ya, ancam saya akan teriaki maling kalau nggak keluar, kalau nggak bisa nunjukin sertifikatnya. Karena ini aturan OJK. Ya, kita sudah dikasih surat. Oke, ya. Nah, tapi DC-nya juga harus memiliki sertifikat. Gitu. Oke, nah, ya. Selanjutnya, C, identitas setiap tenaga penagihan ditata usahakan dengan baik oleh penyelenggara. Yang D, tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika penagihan sebagai berikut. 1, menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan. Ya. Jadi, ID card-nya harus ada foto dirinya sendiri. Kalau tidak ada foto dirinya, tolak. Ini sudah aturan dari OJK. Oke, nah selanjutnya nomor 2, penagihan tidak diperkenankan. Ya, penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Ya, nggak boleh ngomong kasar di situ, nggak boleh bentak-bentak, nggak boleh sengaja keras-keras biar kedengaran oleh tetangga. Itu sudah melanggar. Kalau sudah melanggar, usir, ya kan? Kadung sudah pada banyak yang dengar, usir saja, Anda laporkan ke OJK. Selanjutnya nomor 3, penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Itu tadi ya. Nah, nomor 4, dilakukan dengan menghindari penggunaan kata atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan, sara, harkat, martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya, cyberbullying kepada penerima dana, kontak darurat penerima dana, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya. Jadi si DC ini benar-benar tidak boleh melakukan penghinaan, cyberbullying tentang harkat, martabat, harga diri di dunia fisik, di dunia nyata, itu ya, atau di
dunia maya melalui WA tersebut. Kalau Anda sudah dihina-hina, ya blokir, ya jangan ditemui. Oke. Nomor 5, penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Nah, kalau ke bos Anda, ke orang tua Anda itu nggak boleh. Itu sudah jadi aturan OJK. Oke ya. Nah, selanjutnya nomor 6, penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Nggak boleh spam. Oke. DC nggak boleh spam. Oke. Nah, nomor 7, penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi di tempat alamat penagihan atau domisili penerima dana. Ya. Jadi tidak boleh ke kantor. Tidak boleh di jalan raya, tidak boleh di Alfamart, Indomaret, ya harus di jalur pribadi Anda, nomor Anda, ya dan di domisili Anda. Nomor 8, penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 20 malam, wilayah waktu alamat penerima dana, gitu ya. Selain itu jangan diterima, ya kan? Kalau diterima berarti kitanya lah yang kurang tegas, yang tidak berani sama DC tersebut, ya. Kalau misalkan bang tetap aja kok DC datang jam 9 malam, nah karena Anda mempersilahkan, ya. Kalau Anda tidak mempersilahkan, DC-nya nggak akan berani gitu. Oke. Nah, nomor 9, penagihan di luar tempat atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu. Nah, kalau mau ke kantor itu wajib konfirmasi ke Anda dulu bahwa saya ingin menagih di sini, saya ingin menagih di situ. Kalau tanpa seizin Anda, maka itu sudah pelanggaran, ya, dan laporkan ke OJK. Oke ya. Selanjutnya, pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerja sama dengan penyelenggara juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara. Gitu ya guys ya. Nah, di sini ya guys ya, ini tidak ada berapa debt collector yang bisa kunjungan ke rumah Anda. Ya, jadi OJK belum menentukan hal tersebut. Jadi berapapun DC lapangan pinjol itu boleh ke rumah Anda guys. Ya. Nah, kalau menurut saya, karena OJK itu belum mengesahkan hal tersebut, maka Anda wajib ya bilang ke DC tersebut bahwa di rumah ini ada CCTV atau Anda beli CCTV palsu untuk nakut-nakuti DC tersebut kalau rame-rame ya. Anda bilang di awal, "Mas, ini rumah saya ada CCTV." Ya, segala bentuk tindakan, aksi atau apapun ya itu terekam di sini ya Mas ya. Kalau ada yang hal-hal yang nggak enak nanti saya bisa lapor ke pihak yang berwenang ya untuk agar sama-sama enak gitu ya guys ya. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.